bahwa sebuah kitab suci itu dikatakan suci kalau tidak ada terkontaminasi dengan apapun termasuk manusia, betul? Oke. Yang kedua, Umi juga mengatakan bahwa sebuah kitab suci itu, Umi menyinggung di dalam Bible kami itu ada yang namanya kanonisasi, betul? Oke. Yang ketiga, Umi menyinggung bahwa sebuah kitab suci itu dikatakan kitab suci adalah perkataan Tuhan, perkataan Allah, betul? Oke, satu Mbak, aku mau katakan sama Mbak ya. Pertama, Quran itu juga ternyata dikanonisasi Mbak. Di mana datanya? Aku baca ya Mbak ya. Datanya Mas. Oke. Data apa? Data apa yang kau tampilkan ini? Oh sebentar, data apa ini? Kenapa data AI, Cok? Kau kutunjukkan data AI juga kejam kau. Iya, kan nanti Umi bisa bangga. Masa Khalifah Abu Bakar setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat merasa khawatir. Jadi ada kekhawatiran para sahabat karena banyak penghafal Quran yang gugur dalam pertempuran. Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab loh. Ada campur tangan pula dari manusia loh ini loh. Atas usulan Umar bin Khattab memerintahkan pengumpulan dan penyusunan ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Katanya nggak bisa dikontaminasi dengan manusia. Itu namanya proses pengkodifikasian. Iya, itu kodifikasi. Viro, gini Viro ya. Saya mau tanya sama kamu pernah kuliah nggak? Pernah. Ini Pak dosen loh. Bang Ardiansa ini dosen, dengar dulu. Iya, Sebentar, dosen, Viro, saya konfirmasi, jangan tantrum dong. Pak Bang Ardiansa ini seorang dosen, teman-teman. Jadi untuk epistemologi, beliau sudah mempelajari dan mengajarkan. Saya tanya sama Viro, data AI diterima nggak di kampus? Kebenaran saya tanya dulu, kebenaran itu ada metodenya menggali. Saya tanya, kalau kamu dapat di tong sampah tulisan yang berbunyi ini firman Tuhan, kamu terima? Makanya saya tanya, kamu pernah kuliah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelogi Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat ini Rifa, Bang Ardiansa, dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Si Viro nih. Sebotol apa tol? Biar aja. Viro buka cam ya, besarkan aja Iqbal. Viro kamu buka cam, besarkan dia. Uni pengen tahu bantahan dia terkait argumen Uni yang barusan. Silakan Viro. Buka kamera Viro.
Bentar Mbak, ini Biro. baby nih. Bentar, Iya, iya. bentar, ini ada baby nih. Iya ya, Bentar, babynya dulu, dijaga dulu babynya, Dek. Ya. Saya tegaskan lagi nih. Kritik pertama adalah tentang kitabnya umat Kristiani yang hilang dan kemudian dimasukkan ke dalam Codex Sinaiticus, tapi kemudian dibuang. Jadi ada kitab yang dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan. Dan juga ayat-ayat sisipan. Apakah betul ini kitab suci? Nah, ini dia. Silakan Iqbal diambil alih untuk menyapa-nyapa tamu kita. Mari kita Oke, berikan siap. tempat seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, tapi teratur ya, tetap teratur ya. Isi. Kita bebas itu bukan berarti suka-suka hati kalian ya, maksudnya bebas sesuai aturan kami. Kalian boleh bicara sepanjangnya asal kalian santun. Silahkan bicara. Kalau udah menghujat kami close. Terus kalian boleh mengungkapkan curhatan kalian atas materi kami. Saya sudah menerima itu, silahkan kalian sampaikan. Silakan. Nggak usah kita potong ya Iqbal. Kalau mereka mungkin Yes. apapun, kecuali mereka menghujat ya. Silakan beritakan kebenaran. Apapun ucapan mereka kecuali hujatan kita biarkan saja. Lanjut. Mereka punya hak untuk menunjukkan beritakan nasihat kebenaran. Saya Selamat baru pagi. gabung bang, saya nggak tahu, saya nggak dengar. Ya, Selamat tadi kita pagi. membahas masalah kritik teks. Oke, Uni ulangi aja buat Dinda ini ya. Beritakan kebenaran. Di sini Uni membuka cakrawala berpikir, memprovokasi akal kalian umat Kristen. Ada saudara saya di sini beritakan kebenaran. Di sini judulnya adalah apakah Bible kitab suci? Kalau ini ditanyakan kepada Uni, apakah Al-Quran kitab suci? Uni mampu menjawab bukan karena Uni Islam, tapi Uni mampu menjawab karena Uni orang yang mampu membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai kalam ilahi. Teman-teman boleh kalian cari buku dari Ustadz Muhammad Nuruddin ini, judulnya adalah Membuktikan Al-Quran sebagai Kalam Ilahi. Nah, di buku ini secara luas Ustadz Muhammad Nuruddin, salah satu ulama kita yang baru viral di YouTube karena sempat berdiskusi dengan Guru Gembul. Beliau memang punya kredibilitas karena beliau memang selesai menyelesaikan kuliahnya di luar negeri dan beliau memang sudah layak dikatakan Ustadz. Pemahaman beliau pemahaman beliau itu saya tidak ada percekcokan sepertinya. Setiap apa yang beliau jelaskan itu bagi saya itu terang benderang. Semoga Allah rahmati beliau. Dan saya ringkas, walaupun saya tidak mengambil semua sumber dari sini, saya mengambil langsung dari Al-Quran. Saya ringkas pembuktian bahwa Al-Quran kitab suci itu karena Al-Quran punya standarisasi. Standarisasi pertama itu Al-Quran itu tidak terdistorsi. Dalilnya mana? Dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Ini dulu kita berada di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi, kalau ingin meruntuhkan Al-Quran sebagai kitab suci, buktikan kalau Al-Quran itu pernah berubah, ditambahkan, dikurangkan oleh manusia dan pernah terdistorsi. Saya mampu membuktikan kitabnya umat Kristen ini terdistorsi. Pertama, nggak usah ayatnya dulu dan terjemah Allah, terjemahan 6.000 kesalahan kata Yonatan Purnomo, nggak usah saya lah ya. Kita bicara tentang kitab suci dulu. Ternyata teman-teman ada kitab-kitab yang hilang dan dihilangkan. Ada yang hilang secara esensi, memang betul-betul hilang, nggak pernah ada, tapi dikatakan ada. Ada yang dihilangkan, yang dibuang. Kitab yang benar-benar hilang ini yang tidak bertemu sama sekali, walaupun sudah ada penemuan di mana di Laut Mati, ya. Tetap ada yang namanya kitab hilang, yaitu kitab Nabi Ido, teman-teman, ya, kitab Nabi Ido, di mana itu tertulis dalam kitab Tawarikh, 2 Tawarikh pasal 13 di ayat terakhir. Selebihnya dari riwayat Abiyah, langkah-langkahnya dan cita-citanya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Edo. Ingat loh, ini kitab karangan Nabi loh. Kalian tahu Tanakh itu artinya apa? Tanakh itu artinya adalah Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Jadi dalam kanonisasi Bible Perjanjian Lama ada yang namanya kitab yang ditulis oleh para nabi. Ternyata ada nabi yang menulis kitab, tapi kitabnya nggak ada, guys. Tidak pernah ditemukan sejak era awal-awal gereja. Bahkan mungkin Yesus nggak pernah baca ini. Saya yakin Yesus nggak pernah baca kitab ini. Jangan-jangan di dalamnya ada nubuatan lagi kan? Nah, kitab ini ditulis oleh Nabi Ido, tapi kitabnya tidak pernah ada. Dan ada kitab yang tadinya ada di kodeks pertama, yaitu Kodeks Sinaiticus, namanya kitab Barnabas. Jumlah pasalnya sebanyak 21 pasal.
Tapi kalau kalian cek di dalam kitab LAI sekarang tidak ada namanya kitab Barnabas. Bukan cuman itu, banyak kitab Judit yang adalah Deuterokanonika dikeluarkan oleh orang Protestan. Minimal masih ada di gereja Katolik. Ngeri bukan? Nah, jadi ada kitab yang hilang secara esensi, bahkan Yesus pun nggak pernah baca. Ada kitab yang sengaja dibuang karena dianggap tidak standar. Makanya Yonatan Purnomo mengatakan bahwa Codex Sinaiticus ini bukan kitab yang terkanun. Nah, gitu ya. Dan ada ayat yang bahkan disisipkan banyak. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7. Dan juga ada nih di ayat Matius pasal 21 nomor 44. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Dinyatakan ternyata ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Dalam Matius pasal 21 nomor 44 itu nggak ada ayatnya. Tapi ini diambil dari kitab Lukas pasal 20 nomor 18. Bagaimana mungkin kemudian kitab ini bisa dikatakan suci? Ada ayat tambal sulam, ada kitab tambal sulam, saudaraku yang aku cintai. Nah, silakan kalian umat Kristen tanggapi argumen saya. Iya, Oke. silakan. Ya, silakan pengamat rumput. Selamat malam. Apa kabar? Lama Kalau nggak kitab jumpa suci ini. Kristen itu kan berlapis-lapis bro, bukan hanya dari satu orang ya kan. Makanya ada Injil Lukas, Matius, Markus, Yohanes ya kan. Ya. Beda dengan kitab yang lain. Oke, sebentar pengamat. Aku sapa dulu yang baru gabung. Ya, Viro, silakan Viro atau berita kebenaran. Pak pengamat menyimak dulu, soalnya kau baru masuk ya. Ya, menanggapi Viro atau berita kebenaran. Silakan. Ada Bang Ardi ini, mantap ini. Harus seru. Bang Ardi ada musuh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penyembah Tuhan, dan Waalaikumsalam. selamat pagi penyembah manusia. Ya, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini belum disapa dulu. Selamat pagi penyembah manusia. Halo, penyembah manusia, Viro. Selamat pagi penyembah manusia. Nah, gitu dong. Ya, lanjut. Sorry, lanjut. Silakan. Ya, Viro silakan, Viro, silakan menanggapi. ditanggapi. Silakan, Dek. Aku mungkin nggak lama ya Umi ya. Aku cuma mau tanggapi narasi Umi yang udah terlalu panjang tadi perihal tentang kesucian sebuah kitab suci, betul? Iya. Bukan bahas kitab Pertama, suci. yang pertama, Umi mengatakan bahwa sebuah kitab suci itu dikatakan suci kalau tidak ada terkontaminasi dengan apapun termasuk manusia, betul? Oke. Yang kedua, Umi juga mengatakan bahwa sebuah kitab suci itu, Umi menyinggung di dalam Bible kami itu ada yang namanya kanonisasi, betul? Oke. Yang ketiga, Umi menyinggung bahwa sebuah kitab suci itu dikatakan kitab suci adalah perkataan Tuhan, perkataan Allah, betul? Oke, satu Mbak, aku mau katakan sama Mbak ya. Pertama, Quran itu juga ternyata dikanonisasi, Mbak. Di mana datanya? Aku baca ya, Mbak ya. Datanya mana? Oke. Ini masa Khalifah Abu Bakar, Mbak ya. Besarkan dia, Viro. Tunjukkan datanya, Viro. Tunjukkan. Ya, aku tunjukkan dah. Oke, bentar. Aku tunjukin datanya teman-teman ya. Cuma 3 hal aja aku mau bahas sama Umi. Ya. Iya, dari mana sumber datanya? Tunjukkan. Iya, kita Dari mau mana, lihat Bang? datanya. Keren, ada kanonisasi Quran. Bang Ardi, siap-siap terguncang Bang Ardi. Aduh, terguncang ini aku nih. Gimana nih? Viro, jangan Undi Riva dikomal-komal kenapa aja. belum follow saya? Undi Riva kenapa belum follow saya coba? Ya teman-teman di follow, teman-teman tap layar, di share, di follow akun Uni Riva, akun Bang Ardi di follow. Nah tombak lagi tadi malam Bang Ardi soalnya. Total sekarang 7 akun bang, 7 total. Sama tadi pagi 7. Buruk. Teman-teman aku buktikan teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Kok Bang, oke. Bang, apa namanya Bang? Temanya Bang digeserkan Bang. Nggak, lihat datamu tuh atas, geser ke atas sedikit coba. Oke, ini.
Apa AI itu? Bentar dulu, nanti aku buktikan datanya, sumbernya jelas. Coba Bentar dulu Jadi dong. ringkasan AI. Wah, Bentar dulu dong. Kanonisasi Al-Quran yaitu proses pengumpulan, ini data loh. Kanonisasi Al-Quran yaitu proses pengumpulan dan penyusunan ayat-ayat dimulai pada masa Nabi Muhammad loh. itu kodifikasi. Bentar dulu dong. Ya bentar dulu dong. Bentar dulu dong. Dimulai pada masa Nabi Muhammad dan berlanjut hingga masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Meskipun Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, pengumpulan dan penyusunannya dalam bentuk tertulis dilakukan secara bertahap pula loh. Ini loh. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kanonisasi Al-Quran. Masa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Beliau menghafal ayat-ayat yang turun, kan beliau kan nggak bisa baca, makanya menghafal kan. 23 tahun beliau menghafal ayat-ayat yang turun dan mendiktekan kepada para sahabat. Sebentar lu, stop dulu, Biro. Stop dulu dong. Biro. Aku belum Ini data selesai apa loh. ini? Iya, sebentar, ini Bentar data dulu. apa? Data apa yang kau Bentar tampilkan dulu. ini? Jangan dipotong. Oh, Jangan sebentar, dipotong data dulu. apa ini? Jangan Kenapa data AI, Cok? Nanti Umi. Nanti Umi. Kau kutunjukkan data AI juga kejam kau. Iya, kan nanti Umi bisa tanggapin kan. Nanti Umi bisa Iya. jelaskan Itu dong. datanya nggak Iya, sah. bentar Itu dulu. nggak sah datanya karena dari AI nggak Iya, sah. Datamu nggak sah, bro. Mau sah atau enggak nanti kan Umi yang tanggapin. Gimana sih? Katanya. Loh, ngapain kalau udah tahu nggak sah ditunjukkan kan? Astaga, bisa enggak aku ngomong? Bisa enggak aku ngomong dulu? Biarkan aku ngomong dulu Sudah, dong. sudah. Sudah Ya. selesaikan. Oke, ini ya, menghafal ayat-ayat yang turun dari dan mendiktekan kepada para sahabat yang menulisnya di berbagai media seperti petapa, kurma, kulit, dan batu. Apa ini salah? Apakah data ini salah? Jangan tanya dulu, katanya mau Petapa, jelasin. kurma, kulit, dan batu, apa salah? Jangan tanya Oke. dulu, katanya mau Bentar jelasin. dulu. Masa Khalifah Abu Bakar setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat merasa khawatir. Jadi ada kekhawatiran para sahabat karena banyak penghafal Quran yang gugur dalam pertempuran. Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab loh. Ada campur tangan pula dari manusia loh ini loh. Ini loh. Atas usulan Umar bin Khattab memerintahkan pengumpulan dan penyusunan ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Katanya nggak bisa dikontaminasi dengan manusia. Itu namanya Ini loh. proses pengkodifikasian. Iya, Itu bentar kodifikasi. dulu. Ya, bentar Udah dulu Iba dong, nggak bentar apa-apa, dulu dong. Iba nggak apa-apa. Biar Ya, nanti Uni. ya, nanti ya, Umi jelaskan, nanti Umi jelaskan. Ini Ya, tidak nanti Umi jelaskan. bentar, Vero, Umi, Vita, saya Vero, Umi. umat Jangan Islam. terlalu panjang, Ini sabar. Viro. Gantian, Viro, Viro. kamu tuh nyuruh kami sabar. Saya cuma ngasih tahu supaya kamu nggak dipotong. Saya cuma minta saya mau menginstruksikan kepada saudara-saudara saya di sini biar kamu ngomong sesuka. Mungkin saya sudah bilang tadi. Teman-teman yang muslim, wallah demi Allah, tidak akan ada orang yang pindah agama karena apa yang disampaikan anak muda ini. Biarkan kita menjadikan anak muda ini asbab kita menggali informasi tentang Al-Quran. Saya sudah punya semua materinya ya. Silakan Viro, kamu saya batasi waktunya maksimal 2 menit lagi ya. Sabar, kita kesabaran kita yang diuji di sini. Silakan. Kita yang diuji di sini. Oke, masa Khalifah Utsman bin Affan kemudian membentuk panitia loh, ada panitianya lagi loh, untuk menyusun beberapa mushaf standar dari kumpulan yang ada pada masa Abu Bakar. Mushaf-mushaf ini kemudian disebarluaskan ke berbagai wilayah Khalifahan Islam untuk menjaga kemurnian Al-Quran loh. Ada panitia loh, panitia untuk menyusun Quran loh. Oke, itu aja Bang. Itu berbicara Kamu tentang fokus ke mushaf, saya ya. Saya fokus ke kamu ya. Viro, saya fokus ke kamu. Viro, kamu fokus. Kamu lihat saya, buka mic kamu, jangan ditutup. Iya, bentar aku buka kamera. Ya. Siap, Mbak. Saya tidak mendengarkan penjelasan kamu lagi ya. Kamu udah jelasin tadi ya. Saya cuma konfirmasi aja pengetahuanmu ya. Sebelum saya jelasin, saya mau konfirmasi kamu. Buka cammu dulu, saya mau ngomong dulu bentar. Bentar. Kenapa Enggak, ini kameranya? kok ada yang komentar. Tunggu, host. Ini si N siapa sih? Nggak tahu. Bang Ardi diam dulu. Uni aja, tenang dulu. Saya santai kok dari tadi kok. Iya. Si N sini siapa ini? Teman-teman jangan ke-trigger di bawah. Bang Ardian Iya, saya tuh ketawa silakan karena dia dong. sudah sering bertemu dengan Viro. Viro ini sudah lawan dia dari lama. Dia udah tahu siapa si Viro ini. Nggak pernah, Dia wajar pernah. ketawa. Nggak pernah diskusi sama dia, Mbak. Ya Nggak dia pernah. tahu siapa kau. Udah, dia tahu siapa kau udah. Ya, Viro gini Viro ya. Saya mau tanya sama kamu. Kamu pernah kuliah nggak?
Pernah. Ini Pak Jelaskan dosen aja, loh. Mbak. Bang Ardiansa ini Jelaskan aja. dosen, dengar dulu. Iya, aku Sebentar, tahu dia sebentar dosen, Viro, loh. Viro, saya kan konfirmasi, jangan tantrum dong. Pak Bang Ardiansa ini seorang dosen, teman-teman. Jadi untuk epistemologi, beliau sudah mempelajari dan mengajarkan. Saya tanya sama Viro, Bentar. data AI diterima nggak di kampus? Aku tahu Mbak, aku tahu itu, aku tahu. Viro, tahu saya arti cuma itu, konfirmasi dosen, doang. Udah, jangan kamu bahas Bang Ardiansa. Kok kamu fokus ke saya lah. Tadi kamu banyak kali Jelaskan lebar, saya dulu. izinkan bicara loh. Saya Ya, jelaskan tanya dulu, sama Mbak. kamu pernah kuliah? Itu aja. Pernah bilang, nggak pernah bilang. Biar saya kasih informasi kamu tata cara kuliah yang baik dan benar. Pernah Jelaskan. kuliah nggak? Jelaskan aja dulu, Saya Mbak. nanti menjelaskan itu nanti. Saya mau konfirmasi dulu. Kamu Mbak. pernah kuliah nggak, Dek? Mbak, persoalan kebenaran Saya data itu- tanya Mbak, dulu, Mbak, kebenaran jelaskan itu aja ada dong, metodenya Mbak. menggali. Saya tanya, kalau kamu Masih. dapat di tong sampah tulisan yang berbunyi ini firman Tuhan, kamu terima? Makanya Jelasin saya aja tanya, dulu, kamu Mbak. pernah kuliah? Nanti Ini aku anak buktikan. dikasih Aku kesempatan. buktikan Makanya Bang sumber Ardiansa itu datanya, Mbak. menertawakan kamu karena kau layak untuk Ya. dihinakan, Dek. Saya sudah Aku- kasih kau kesempatan bicara panjang kali lebar menunjukkan data AI kau. Kutanya sama kau baik-baik sekali lagi. Nanti- Kau pernah kuliah atau nanti tidak? Bu- Sekali lagi, nanti Bu- pernah kuliah atau tidak? Teman-teman dengarkan ya. Ini orang yang tidak Pernah, terlalu bicara pernah. banyak. Pernah? Oke. Pernah. Ambil jurusan apa, Dek? Ambil jurusan apa? Kok bahas pribadi gua sih, gimana sih ini? Harus, karena orang yang berbicara banyak bicara dan nggak ngerti apa-apa ini, kita harus bongkar kredibilitasnya. Masa kami harus mendengarkan tukang pecel lele untuk bicara tentang Mbak, agama? Mbak, jelasin Apa aja dulu, kredibilitasmu Mbak. untuk Jelasin. kau bukan aku tetap akan menjelaskan, itu hakku nanti. Aku sudah punya materinya. Yang aku ingin tahu, ketika kau mengambil data dari AI, kau pernah kuliah nggak? Kau tahu nggak di kampus Mbak, itu data AI diterima nggak? Nah, ini namanya Jelas. teman-teman, orang goblok berbicara minta didengarkan. Kira-kira orang goblok berbicara minta didengarkan ini, kalau kita jelaskan ke mereka, mereka terima nggak? Teman-teman perhatikan, ketika dia membaca data AI, diam dulu kau tadi udah aku kasih kesempatan bicara. Aku lembut-lembut gini di awal, bukan berarti aku ini orang bodoh yang membiarkan orang yang tidak berilmu banyak bicara. Kau mengkritisi Al-Quran, ku izinkan, asal kau seperti aku, kritisi dari sisi ilmiah. Ngapain kau kepanasan? Kok kepanasan? Santailah, pakai AC, kalau nggak pakai kipas. Hah? Nah, dengar teman-teman ya, dia bawa data AI. Saya tanya sama kamu dulu, apa arti kanon? Silakan jelaskan. Apa kayak gini-gini tuh keren kau? Kau bilang tuh keren kayak gini-gini gitu. Kalau Sosok gini-gini tuh langsung keren. Kristen jadi agama benar gitu, keren banget gitu. Ya, Soalnya Keren kamu, gitu. kamu nggak mau jelasin loh. Aku kan enggak, dikasih iya, sama saya kamu. enggak usah. Kau enggak usah nyuruh-nyuruh aku. Aku akan jelaskan. Enggak, kau suruh pun aku udah jelaskan karena itu materiku. Sekarang Sekarang aku tanya, dong. kau ngerti Sekarang arti dong. kanon apa? Oh, kok kau yang nyuruh-nyuruh? Aku tanya, kau arti kanon apa? Definisi Tadi kan- kanon apa? Kan tadi kan narasi Definisi kanon apa? Definisi kanon apa? Mbak, Udah tadi diam, kan diam, narasi- diam, diam. Udah, diam. Kalau mau jadi murid bilang. Pantes Bang Ardiansa ketawa, nggak salah. Ardiansa tertawa ngeliat kau. Mbak, bentar, Kenapa Mbak, Ardiansa bentar, jangan bicara dulu, kau nggak ada hak lagi. Kau nggak dikasih hak lagi bicara karena kau tidak dikasih berkali-kali kesempatan bicara. Mulutmu kau buka bukan untuk menjawab, tapi untuk apa? Untuk mengungkapkan. Diam, saya nggak. Kami ini bukan pembantu Udah, kau. Viro, Loh. Ini udah, room Viro, kajian lah. Apa kayak gini-gini? Hah? Apa kayak gini-gini? Ini memang botol saat ini, memang botol ini. Lihat kelakuannya Bang Ardi, sok-sokan dia ini. Iya. Dengan teman-teman namanya ya. bocah ya kayak gini lah. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, itu finnar. Tapi saya yakin saya tidak termasuk mengolok-olok orang jahil, karena orang ini bukan jahil, tapi orang ini fasik, munafik, kufur, jahil. Jadi orang ini tidak kita olok-olok, tapi kita membongkar kebodohannya supaya kalian tidak mengikuti orang ini dan tidak meniru perilaku seperti ini. Ini namanya mendidik kalian. Saya calon pendidik. Saya diajarkan how to teach. Jadi proses pendidikan itu bukan cuma transfer materi, guys, tapi juga transfer attitude. Attitude menghadapi orang bodoh ingin didengarkan adalah dengan keras kepada mereka. Dengar ya, sekali lagi, guru-guru yang terhormat. Orang bodoh yang ingin didengarkan, hawa nafsunya
minta supaya guru itu mengikuti apa yang dia mau, murid-murid semacam ini harus ditegaskan dan dikeraskan. Kenapa? Murid seperti ini tidak punya adab, maka dia harus diajarkan treatment adabnya bahwa kau bodoh, diam dulu ya dek. Kau nggak ngerti, diam dulu, lebih baik belajar. Ini tegas, harus tegas teman-teman. Kalau tidak, akan banyak orang bodoh membuka komal bicara seenak udelnya, maka kita membiarkan penyesatan. Islam tidak izinkan itu, ya. Kata-kata keras ini juga dilakukan oleh Yesus ketika Yesus berkata kepada muridnya. Ketika muridnya tidak mengerti dengan ragi Farisi, apa kata Yesus? Begitu bodohkah kalian? Maka kalau saya katakan Viro bodoh, bukan berarti saya menghina, tapi saya mengatakan fakta supaya akalnya berfungsi agar dia tidak bodoh lagi dan kalian tidak mengikuti si Viro ya. Oke, kita kajian langsung ya. Teman-teman perhatikan sumber data saya adalah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ihyar ya. Sorry namanya Profesor Dr. Ilyas ya. Tunggu, saya tunjukkan dulu data saya kali ini ya. Kalau anak muda ini, anak muda Kristen ini yang mengaku anak Tuhan alias NPD ini mengaku bahwa dia mendapatkan data dari AI dan tidak jelas sumbernya, saya mendapatkan ilmu dari hasil pembelajaran waktu mengambil pendidikan agama Islam di mata kuliah Ulumul Quran. Nah, buku Ulumul Quran yang saya gunakan adalah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. H. Yunahar Ilyas LCMA. Ya, itu dia, kalian cross check. Nah, ini dia saya arahkan kalian, saya sudah rangkumkan materinya. Viro, kau diam dek, kau diam, kau sudah tidak ada hak bicara karena kau bukan orang yang dijadikan narasumber di sini ya. Kau di sini adalah orang Kristen yang disuruh belajar. Gak punya ilmu, banyak bicara tuh NPD. Orang Kristen ini kok NPD, Narcissistic Personal Disorder. Tidak punya kemampuan tapi ingin didengarkan. Tidak punya ilmu, ingin banyak bicara. Mendingan kau dengarkan aku yang ada sumber jelasnya ini. Buku yang ditulis oleh Profesor Dr. H. Yunahar Ilyas. Ini bukuku sendiri, ku foto loh, untuk membuktikan kalau aku betul-betul pernah baca buku ini, bukan ngambil dari chat AI. Ya, nah kalau kau tidak punya malu tapi cuma punya kemaluan, nggak apa-apa dek, nggak apa-apa. Tapi standby lah dulu dan bersabar ya. Nah, teman-teman perhatikan, dan saya bukan hanya disupport oleh buku ini, saya disupport juga oleh hadis. Teman-teman perhatikan baik-baik. Buat kalian Kristen-Kristen ya nggak ngerti kitab suci, perhatikan baik-baik. Al-Quran itu bukan buku yang diturunkan. Al-Quran itu tapi kalam yang dilafazkan, yang diturunkan, yang diajarkan. Umat Kristen sekali lagi saya tekankan, Al-Quran itu bukan buku yang diturunkan, tetapi kalam Allah berupa lafaz yang diberikan dan diajarkan turun-temurun. Satu, itu kalau umat Islam paham ini ya. Ini dalilnya. Al-Quran itu di awal diturunkan menggunakan bahasa Quraisy. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa banyak orang-orang pada waktu itu menggunakan dialek bahasa kampungnya. Maka Rasulullah memohon kepada Allah melalui malaikat Jibril untuk mengizinkan orang-orang membaca beberapa dialek. Namanya adalah qiraat. Qiraat, paham? Apa itu qiraat ya? Qiraat itu apa? Ini dia qiraat. Definisi qiraat menurut Az-Zarqani adalah ulama ulumul Quran kami. Qiraat adalah suatu cara membaca Al-Quran dari imam qiraat yang berbeda dari imam lainnya, sekalipun riwayat dan jalurnya sama, baik perbedaan dalam huruf atau bentuk bukan berarti ini terdistorsi, tetapi ini sesuatu yang divalidasi oleh Rasulullah. Memang Rasulullah yang meminta, Rasul kami yang minta Viro, kitab kau orang yang rubah. Kalau Al-Quranku bukan kitab Al-Qurannya yang dikanon. Yang dikanon itu kiroatnya. Kenapa kiroat dikanun? Karena banyak orang-orang yang sembarangan membaca Al-Quran, tapi mereka tidak mengikuti imam yang jelas. Kiroat adalah bacaan Al-Quran dari imam kiroat yang dimana ada ayat-ayat tertentu yang berbeda huruf atau bentuk kalimat yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimana kiroat tersebut harus bersambung hingga kepada Rasulullah. Siapa imam kiroatnya? Orang yang jelas. Kau ditanya siapa yang mengkanon kitab, kau mencret ya. Jadi kau bilang kanon Al-Quran itu, kau membohongi umat. Kau membohongi manusia dengan chat AI kau itu. Makanya aku tanya tadi, ngerti nggak arti kanon? Ngerti nggak kau apa Al-Quran? Ngerti nggak kau kiraat? Lanjut, yang lain dulu. Undi Rifa masuk dulu nih ya. Aku masuk dulu bentar.
Ini ngebahas Aku masuk dulu bentar. penulisan kitab suci Jadi, atau Nanti pengamat rumput sabar. Sabar, aku lagi di bengkel. Gini. Sebenarnya aku malu menanggapi Viro karena terlalu kecil Sepele lah. otaknya. Ya sepele banget lah ya kan. Kenapa? Karena dia belajarnya lewat AI. AI loh. AI, bro. AI itu pun adalah ringkasan AI, di mana ada tertulis definisi kanonisasi itu adalah mengumpulkan dan menjadikan satu, di mana tertulis kanon itu berasal dari bahasa Yunani, artinya tongkat pengukur, dan itu hanya terjadi di kitab karangan yang disebut sebagai Bible, bukan Quran. Makanya kenapa di dalam kitab Bible tertulis begini: Bible karangan Matius, Bible karangan Lukas, Bible karangan Yohanes, sih memang karangan. Jadi itu berat disandarkan kepada Quran yang notabene adalah wahyu Tuhan. Jadi kadang saya tuh bingung begini Bang Iqbal. Saya tuh tidak bingung belajar Unirifa. Saya nggak bingung untuk mempelajari, tetapi saya bingung bagaimana cara saya menjadi bodoh. Tolong ajarin saya menjadi bodoh, Viro. Ajarin saya jadi bodoh gimana caranya. Sejauh ini saya belajar jadi bodoh nggak bisa. Ketika saya hendak belajar jadi bodoh, saya pintar lagi. Saya belajar jadi bodoh, saya pintar lagi. Kenapa saya nggak bisa jadi bodoh? Kenapa nggak bisa? Karena saya nggak mempunyai pola pikir kayak lu kuculuk. Data AI kanonisasi, Quran dikanonisasi loh, kesurupan. Tunggu dulu, jangan kesurupan. Santai dulu, jangan kesurupan. Santai dulu, jangan kejang-kejang. Bang Ardiansa ingat nggak? Ardiansa ingat nggak? Dulu Iya. si RK tuh sifatnya kayak orang ini di awal-awal, sok-sok Betul. ingin cari ilmu, sok-sok pinter. Terus Bener. tiba-tiba sekarang mulai berdebat dengan metode-metode yang gabrol dan asal. Dan akhirnya Iya. dipuja-puja oleh umat Kristen. Awalnya kayak gini dia. Aku ingat banget nih. Si RK tuh dulu nggak ngerti apa-apa, sok-sok nanya, ya kan? Kenapa gini loh? Tahu nggak NPD? NPD itu kan narcissistic personality disorder. Betul. Orang-orang yang jiwanya itu Betul. ingin sekali eksis dalam dalam satu dunia. Sebenarnya Betul. orang-orang seperti si Viro ini tuh pengen banget didengarkan, tapi goblok. Maaf ya Viro, ini fakta soalnya. Soalnya masuk kanon aja nggak ngerti. Kita tadi tanya kanon. Kanon itu apa Viro? Kanon itu bahasa kitab suci dia loh. Iya. Lalu dia katakan Al-Quran di kanon lah. Yang di kanon Al-Quran apanya? Orang Al-Quran itu dikodeks, dikodifikasi, dikumpulkan. Betul. Kalau kanon itu distandarisasi. Nah, yang di Diam dulu. yang Kau udah nggak ada hak ngomong. kalau udah nggak ada hok ngomong kok kau nggak ngerti. Kau diem dulu. Kanon aja kau nggak paham. Kau boleh bicara enggak? Aku sebagai orang di sini yang dituakan ya, aku minta saudara-saudaraku ngizinin kau bicara dengan catatan syaratnya. Kau jelaskan dulu kanon, baru kau boleh bicara. Nah, Bang Ardiansa dan Iqbal, izinkan anak muda ini berbicara, tapi yang dibicarakannya itu harus kanon. Dia harus jelasin dulu kanon. Kalau dia nggak bisa jelasin kanon, udah tutup mic-nya, udah diamkan aja dia. Ngapain kita Iya. lagi coba ya? Ya, saya ulang pertanyaannya Unirifa. Tolong kasih tahu kepada saya, Viro, definisi kanon secara bahasa Yunani, ya, karena bahasa Yunani adalah kanon. Kasih alah, saya. pakai AI. Oh, AI. Ya udah kau belajar dulu di sana lewat AI dulu. nanti Betulnya sebulan. kau Viro. Kalau AI kami nggak usah nanya kau, Dek. Aku ngomong ya. Tunggu, Kanonisasi. nggak perlu kau ngomong. Mending kami chat GPT di sini. Aku lebih hebat dari kau tau nggak? Chat GPT ku berbayar loh, Dek. Aku kalau ingin tahu dari chat AI, mending aku pakai chat GPT ngomong. Ngapain ku ajak kau, Dek? Ku pikir kau tuh paham. Ternyata kau nggak paham. Gini loh, kami diskusi itu dengan orang yang sudah memahami dulu, yang udah belajar. Ternyata kau duduk di sini langsung belajar di AI, baru kau bacakan AI. Ngapain kami menghadapi kau? Mending kami pakai ChatGPT. Aku berbayar ChatGPT ku ini, berbayar per tahun, tahu kau? Aduh, jangkrik ringkasan AI. Ringkasan AI. Jangkrik. sama penyeka AI. Viro, sebentar, Viro. Gini, yang dikatakan gini, Viro, tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu, Viro. Kau belum lahir, aku sama Unirifa udah bahas itu. Ya, kau belum lahir, aku sama Unirifa
sama Kores, sama Bang Jibril itu udah bahas ini. Udah bahas ini. Apalagi kau yang baru lahir, Dek. Hah? Iya, Dek. Soal- Masih pakai soal- pempes ke waktu itu, Dek. Soal kan gini loh. Saya tuh kadang lucu gitu kan. Kanonisasi, kata Quran di kanon, itu Quran yang dia katakan sementara di situ kanonisasi, itu kan di apa di AI tadi. Ternyata apa dikumpulkan dan dimusafkan. Itu namanya kodifikasi, Cok. Bukan kanonisasi, goblok. Itu pengkodifikasi. Botol kali. Botol. Kanon dasmu itu. Kok heran saya ini. Ah, Viro, Enggak, udah yang lain Unirif aja nih si. Enggak, Unirif aja si yang Berit. ngomong. Aku malas juga Enggak, ya. Viro enggak ada kesempatan enggak. Viro tidak ada hak Ya, lagi aku bicara gede ini, karena dia Rifa. merusak peradaban. Teman-teman perhatikan ya. Viro ini adalah orang yang merusak peradaban. Ini orang-orang yang harus dimusuhi oleh negara. Kenapa negara mengatakan kita harus memerangi kebodohan ya, memerangi kemiskinan dan memerangi kebodohan. Nah, si Viro ini salah satu orang yang harus diperangi secara kebodohan ya. Cara memerangi kebodohan apa? Tidak mengizinkan dia bicara. Negara loh. Kau tahu gak negara bilang itu? Kau tahu atau nggak tahu ya? Kita tuh harus memerangi kebodohan dan kemiskinan. Bukan memerangi orang miskin, bukan memerangi orang bodoh, tapi kebodohanmu kita harus perangi, Dek. Nah, kebodohanmu itu adalah mengucapkan sesuatu yang kau tidak pahami. Maka itu harus kami perangi. Caranya apa? Kami sadarkan kau dengan cara satir, kau nggak ngerti juga. Kami sadarkan kau dengan cara lemah lembut, tadi kau nggak paham juga. Kami cabutlah bulu kau supaya kau sadar, tahu diri, NPD. Kau tuh NPD, Dek. Kenapa kau NPD? Karena kau merasa punya Roh Kudus dalam dirimu, merasa superior. Nah, ciri-ciri NPD ini saya tunjukin sama kau ya. NPD itu salah satu cirinya adalah merasa superior, Dek, ya. Nggak usah lah ya. Di sini tema kita bukan itu. Jadi apa yang kau tunjukkan itu? Kau belajar dulu. Gini Si itu apa? botol, Gitu si botol ini apa ini? Kau ini nggak pernah buat karya tulis kah, Piro? Piro, pernah nggak buat karya tulis? Pernah nggak buat karya tulis? Pernah nggak? Gimana gua Kau ngomong jelasin? ini, kau ngomong kuliah. Kau pernah nulis skripsi nggak? Kau ditampar dosen kau kalau nulis pakai AI itu. Bos, kau sudah kesempatan gua ngomong, Bos. Gimana sih? Ini Udah, aku diminta. enggak kau itu. Nggak bisa Kopi. dikasih Nah sekarang aku tanya. ngomong. Kira-kira menurutmu sumber AI itu valid nggak? Bisa nggak diterima datanya itu? Menurutmu? Kalau kau sebagai orang yang terpelajar, coba. Mulai pengen kepala si daripada kita botol ini. buang-buang waktu, daripada kita buang-buang waktu, kita lanjut ke materi aja. Nanti si pengamat sama si beritakan ini mungkin menanggapi. Viro, Dek, bentar dulu pengamat, belum dikasih. Viro, Dek, pulang dulu, makan yang sehat, gemukkan badan ya, jaga kesehatan ya nak. Jangan lupa ya nak ya. Bangun tepat waktunya, tidur tepat waktunya, jangan main game terus ya nak ya. Ya nak ya, oke. Nak jangan keseringan makan permen, nanti giginya copot ya. Masih kecil loh, nggak boleh. Oke. Apa gini-gini nak? Apa tuh maksudnya gini? Bunda nggak ngerti. So keren lagi deh, jancok Regi. Nah, Nah, itu Bunda, sok bundamu ganteng, ini mantan Mbak. rapper loh nak. Iya, Kau Mbak, nggak tahu kamu aku. buka anak meripatmu Kau nggak dulu. tahu. Ayo, bukan kacang meripatmu. Kau Ayo. lagi berhadapan sama Ayo. Bunda Gembala mantan rapper nih. Dibuka. Hah, Bunda kau ini dulu penghafal lagunya Eminem, lagu rap God, tau kau? Apa kau gini-gini nggak keren kayak gitu? Nggak ada anak rapper kayak gini-gini nak. Nggak ada selebeo kayak gitu. Apa ini? Apa kayak gitu? Yaudah ya nak ya. Udah nak, kalau mau belajar diam di sini. Kalau mau mengajar belajar dulu ya. Udahlah nggak ngerti mau ngajarin kita. Jangan nak, jangan diajarin kami cara bagaimana memasangkan pampers kepada anak kecil. Aduh pengamat nanti dulu. Nanti kau akan kasih kesempatan bicara. Oke lanjut. Pengamat jadi- rumput ya. Tema krusial yang paling utama saya mau dibantah dulu deh. Nah, jadi kitabnya orang Kristen ini satu kitab hilang secara betul-betul hilang, nggak pernah, bahkan Yesus pun nggak pernah baca guys, nggak pernah ditemukan, tidak pernah ditemukan di mana-mana kapanpun. Yaitu kitab Kitab ditulis oleh apa? Nabi Nabi Ido. Ido. Kitab Oh, Nabi Ido. nggak Ya, pernah ya, ya, ditemukan. tahu aku. Nah, tidak pernah ditemukan sama sekali kitabnya Nabi Ido. Ada satu lagi itu kitab jujur. Kitab orang jujur tuh nggak pernah ditemukan juga. Nah, Ada dan satu kalian lagi tahu nih. nggak? Nih, Iya ada di Wahyu 3. ada 3. Yang satu Wahyu 10 nomor 10. Kitab apa? Kitab yang dimakan Yohanes itu loh. Coba buka aja. Wahyu 10 nomor 10. Coba dibuka aja. Bang Iqbal belum pernah baca ya Wahyu 10 nomor 10 ya. Iya.
Ya Yohanes makan kitab ya. Makan lanjut tuh nih. Sorry. Kitab orang Kristen itu sama dengan kitab-kitab para nabi sebelumnya. Kan ini kumpulan kitab orang Kristen kan Asik. kumpulan kitabnya para nabi dan para rasul. Nanti. Gitu. Jadi bukan hanya Pengamat ya. dari satu Pengamat orang. sabar dulu. Saya mau tegaskan lagi kritikan Quran kan hanya saya. dari- Bentar nih. Ya. Ini sudah sering bal-balan ini si penulis palsu ini. Penulis. Apa bilangnya Bang Ardi? Waktu itu ingat nggak? Bandingkan, Iya. bro, kalau kita Saya pakai hidup penulis. saya hidup dari tulisan saya dulu itu. Kau ISBN aja nggak tahu, Cok. Kau ISBN kau lupa nggak? Cok. Yang lengkap. Coba kan orang Islam kan menganggap bahwa ISBN aja nggak ngerti dia Uni. ISBN dia nggak tahu. ISBN nggak ngerti. Yesus Lupa yang kau sama kami. dalam Pak kitab Pengamat. suci. Pak Pengamat, lupa nggak sama kami Orang kau? nggak banyak tahu tentang Udah gantian deh. Gantian deh. lebih banyak taunya Dengan PD-nya dia ngomong gini nih. Saya ini hidup dari hasil cara menulis. logika kita pakai Saya ini penulis buku ISBN gitu dia kan. nggak tahu. dipakai ISBN. ISBN nggak ngerti. karena soal menulis itu gampang, kita bisa menghayal, kita menulis begitu bro. Udah, bro. Harusnya jelas gitu, ada tempat dan waktunya, kronologisnya jelas ditulis. Itulah penulisan Orang yang baik. Kristen kenapa begini semua sih? Hah? Seperti itu. Jadi kalau saya Teman-teman Kristen hanya kok menulis saja dengar-dengar misalnya Enggak ini Unirifa. Bang Iqbal. Bang. Iya Bang. Pagi ini kita sial kita. Kedatangan bawa sial kita. ada yang diajar. Ya aku sial banget ya. Kampret. Itu Misalnya nih. Bang Ardi inget gak yang di Saya ujung kan itu tahu berita dengan kebenaran? itu, dengan mualaf Bentar, bentar. bicara Ini berita Iya. kebenaran nih. Berita kebenaran ini kemarin pagi dia menunjukkan data. Dia bilang gini nah. sedangkan di Quran itu Mana buktinya? Ada, aku pernah lihat sedikit, tapi aku nggak bisa tunjukkan katanya. Rahasia katanya nih. Rahasia. Datanya rahasia. Tuh. Nah kalau rahasia Baru- kenapa dia? Kalau Tapi kita rahasia seneng kenapa loh dia di bisa dalam buka gitu? Tapi denger loh ya, Ardiansa, Iqbal ya, kita tuh bisa gemuk loh kalau kita ketemu mereka terus loh, karena kita happy gitu loh. Rusak ini orang ini. mana? Coba Si pengamat ini kenapa dia kok ngomong terus ya? Memang begitu. Baterainya. Begitu memang karakternya. Ini sama kayak Ferry nih, sama kayak Ferry persis ini. Kakaknya Pak Ferry ini. semua. Oh jangan-jangan sekeluarga ya sama Ferry ya? Sama Dari persis mana sama. tahu Plus. tentang sunat, sedangkan di kitab suci Anda nggak ada Dan sunat, apa? bro. Bagaimana itu? Artinya ngarang juga. Dipikir-pikir entah diambil dari mana. Sedangkan yang menguahyukan kitab Cabut kalian dulu yang colokannya, sunat, Iqbal. Quran itu kan? Kita tahu. Cabut colokannya dulu. Ya, Pak Pengamat sudah sabar dulu, Pak Pengamat ya gantian ya. Ya, Bisa itu. cabut colokannya dulu. Ya. Nah kalau dicabut colokannya kan berhenti ngecasnya kan. Ini kalau dicas terus kayak gini nanti jalan terus. nih. Apakah itu lebih Nah, kau turun aja. Ngomong kok kayak Ferry kau itu. Nah, capek aku dengar. Astagfirullah. Ya Allah, Lanjut. nasib kita Lanjut. jadi penginjil ini tuh berat loh. Serius loh. Jadi penginjil itu berat banget, guys. Jangan ya cuman kami. Aduh, cukup ya teman-teman muslim, biar kami aja gitu, kalian nggak akan sanggup. Kami aja udah mulai hampir nyerah lo jadi penginjil ini loh. Aduh, siapa dulu nih tamu baru nih? Lalu, beritakan nanti kalau mau ngomong bilang ya, Dek. Lalu muslim dan muslim lalu. Bisa. Mau diberi kesempatan saya ngomong, Bunda. Oh, Ya, coba, kasih kesempatan si berita kan ngomong ya. Semoga jangan Keren. ditiru kayak Viro ya, Dek. Jangan kayak kemarin pagi kau ya, lompat. Gimana Apa kemana? Viro? Kalian nggak bisa jawab pertanyaan saya kemarin. Mana ada kau kemarin pura-pura kejar setoran kau kabur kok. Udah nggak apa-apa, lupakan yang kemarin, lupakan. Udah. Lanjut. Anggaplah ya dengan Uni sekarang. Jangan Uni bawa coba. gua dong. Ya. Iya udah Viro Ya sudah Viro. Iya. Jangan bawa gua dong. Iya Viro. Iya adik RK udah. Ya beritakan, silakan beritakan. Apa yang mau ditanggapi dari tema Uni bahwa Jadi dari apa yang Unilifa terangkan bahwa terjadi distorsi atau perubahan dalam kitab suci kami. Sedangkan kalau merujuk pada dasar pengetahuan kami dalam, saya kasih contoh ayat firman Tuhan kami dalam Amsal 30 ayat yang ke-5 dan ke-6, itu jelas bunyinya segala firman Allah itu, tunggu ya nggak lama. Wah,
Sial kita pagi ini, sial kita. Cangkir. diamlah. Unirifa juga gitu, sial Unirifa ini pagi ini. Ya, Inilah tapi nggak apa-apa. kesempatan. Iya nggak apa-apa. Sesial-sialnya kita, setidaknya kita terhibur dengan kedatangan adik-adik kita yang Ya. lucu-lucu ini. Ya silakan adikku. Ya, sedangkan di dalam Amsal Sulaiman pasal 30 ayat kelima ke 6, segala firman Allah itu amat suci adanya, maka laksana perisa baik segala orang yang berpaut kepadanya. Jangan apalah engkau menambahi firman-Nya dengan barang sesuatu, supaya jangan dihukumkannya engkau dan didapatnya akan dekat seorang pembohong. Ya toh? Berat. Jadi kitab suci itu jangan ditambah. Kalau kita tambah berarti kita seorang pembohong. Jangan ditambahi firman itu. Nekat yang nyata ini. Itu kalau diganggu. Nekat yang nyata Bang Ardi. Menurut dari dasar itu. Oh yang kayak gini biar diusin Unirifa aja lah, biar Unirifa ngerasain. Aku kemarin kan udah, nah, sekarang Unirifa yang ngerasain. Gantian nih. Iya lanjut deh. Terus dek poinnya apa dek? Sabar. Jadi ini masih menanggapi apa yang dikatakan oleh Uni dan oleh Bang. Tanggapannya apa adikku sayang? Jadi tuduhan-tuduhan dari saudara Muslim bahwa ada yang dikurangi, ada yang ditambahi, sebagai contoh tentang kitabnya Nabi Edo, tentang kitab Barnabas, tentang penambahan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 atau 1 Yohanes kemarin itu 7 ayat 50, merujuk dari apa yang saya angkat bahwa jangan engkau menambahi firman-Nya. Itu berbicara tentang segala hal yang tertulis dalam kitab firman Tuhan ini tidak ada ditambahi dan tidak dikurangi. Contohnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, maka itu tidak melanggar, tidak menambahi firman yang sudah tertulis. Jadi ada banyak pengertian yang mendukung akan Yohanes 5 ayat 7, dan itu ada dalam kitab suci kami. Pada saat terjadi pengulangan, itu bukan ditambahkan. Kenapa? Karena bunyinya ada. Bukan bunyi kalau terjadi kamu nih penambahan dalam ngerti nggak? gambaran saya Tunggu. gini, saya kalau terjadi Kamu perubahan. ngerti dengan yang kamu bicarakan nggak? Ya, saya ngerti. Justru saya Ya ingin apa? menjelaskan agar dipahami. Bentar. Nggak, kamu ngerti nggak dengan apa yang kamu omongkan itu? Iya. Apa? Saya Poin menanggapi- pertama, kamu membawakan ayat bahwa tidak boleh menambahkan dan mengurangi firman Tuhan, betul? Iya. Iya. Nah, sekarang saya tanya Jadi sama saya kamu. menjelaskan pengertian. Sebentar dulu, saya tanya sama kamu dulu. Kamu Kan sudah ini melihat waktu saya kodeks ini. sinetikus. Ya, Iya, saya tapi mengerti. ketika kamu berbicara itu sudah ngawur, saya punya kewajiban untuk memotongnya agar kita kembali ke topik. Tadi kamu sudah membawa ayat bahwa tidak boleh menambahkan dan tidak boleh mengurangi, betul? Ya, betul. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu, ketika saya katakan di kodeks sinetikus ada kitab Barnabas, itu benar atau salah? Nih, kamu lihat nih. Kamu pernah lihat kodeks sinetikus nggak? Hah? Kamu pernah nggak lihat kodeks sinetikus? Tahu kodeks sinetikus nggak, Dek? Buka mic, Dek. Halo, buka mic dulu. Jangan pergi dulu kemana-mana. Jangan menelpon dulu. Jangan pendeta dulu Silakan ditelepon kamu jelaskan. nih. Ini kamu, saya tanya kamu ngerti nggak? Kalau kamu ngerti biar saya jelasin. Kalau kamu nggak ngerti saya jelasin. Kalau kamu ngerti saya nggak jelasin biar nggak buang waktu. Mengerti nih? Ya, kodeks sinetikus manuskrip peninggalan awal yang diakui. Nah, ini sudah dikanon atau belum? Ini kodeks sinetikus ini sudah terkanon atau belum? Ngerti nggak arti kanon? Biar saya jelasin lagi nih kalau nggak ngerti. Kalau kanon ngerti, artinya misal atau artinya tongkat pengukur dihubungkan dengan apa yang Yohanes dapatkan, diberikan kepada Yohanes tongkat pengukur. ya, dalam apa kitab kaitannya Wahyu. dengan kitab suci? Kenapa kitab dikatakan kanon? Apa maksudnya itu? Kitab terkanon itu maksudnya apa? Kitab apa? Kitab yang terkanon adalah kitab yang sudah terukur, yang sudah distandarisasi. Saya tanya, kodeks sinetikus ini sudah terkanon atau belum? Kodeks sinetikus
Mana ini? Kodeks Sinaiticus ini termasuk yang sudah terkanon atau belum, adekku? Sebelum kita banyak bicara, mending definisi-definisi dulu deh, kalian belajar sama kami deh. Ayo jawab. Aduh, aduh parah ini. Udah ya, itu aja dulu, pelajari dulu ya, definisi kanon dulu, dan kalian pastikan dulu, kalian tahu nggak kitab yang dikanon? Itu sudah dikanon atau belum? Belum Bunda, bukan. Belum. Saya tanya, menurut kamu, oh berarti Kodeks Sinaiticus itu kodeks tertua itu belum terkanon. Ya. Nah, ketika ada kitab-kitab yang tertulis di dalam itu, dari mana kamu tahu bahwa semua kitab itu bukan firman Tuhan? Dan dari mana kamu tahu bahwa kitab itu ada yang firman Tuhan? Bagaimana caranya itu? Kan yang kodeks kami bukan hanya ada. Saya nggak bicara tentang kodeks yang kemudian, ini yang pertama dulu. Saya tidak Kodeks bicara kami kodeks banyak, lain. Bunda. Itulah yang menjadi landasan kami. Loh, Iya, kamu ngerti kodeks nggak kami sih banyak, itu kodeks yang dijelaskan. manuskrip Itu yang yang menentukan. dikumpulkan? Kok itu yang menentukan? Ya. Oh berarti kitab kamu ketika pertama dikumpulkan misalnya 72, tiba-tiba kemudian ditemukan lagi, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, begitu? Begitu menurut kamu? Coba jelaskan kepada saya definisi Kodeks Sinaiticus dulu, coba. Coba, apa yang dimaksud dengan Kodeks Sinaiticus? Sebutkan ada beberapa kodeks. Sebutkan Kristen itu ada berapa kodeks? Kamu tahu nggak ada berapa kodeks? Waduh, bahaya kamu nih kalau saya tanya ini nih. Si Viro ini tahu, si Viro coba Banyak. tanya Viro. Viro, ada Viro berapa kan tahu kodeks kan? Viro? Pesan. Ada berapa kodek kekristenan Viro? Pakai ChatGPT-mu juga nggak apa-apa lah. Ada berapa kodek Viro? Viro open mic open mic dulu baru ngomong, woi. Waduh browsing, nggak ngerti dia ternyata. Waduh parah. Silakan. Kalian ini ya, kalian jangan NPD lah. Kalian itu kalau mau mengajarkan ke kami, belajar dulu. Minimal kayak kami nih. Kami mengajarkan segala sesuatunya itu dari hasil pembelajaran, bukan dari hasil ChatGPT. Saya ini bahkan punya guru yang sudah belajar dan bahkan punya literaturnya tuh. Pak Donditan itu tempat tinggal studionya itu semuanya tuh penuh dengan buku. Saya sudah baca sejarah gereja, saya sudah lihat banyak bukunya. Saya belajar langsung kepada orang yang betul-betul secara profesional belajar gitu loh, secara sistematik. Kalian ditanya kodek aja kalian nggak tahu. Masa kalian Kristen kodek aja nggak paham? Gimana kalian ini? Kalian Kristen loh, malu lah kalian ini. Masa kami udah tahu kodek kalian nggak tahu kodek? Masa nggak ngerti kodek-kodek? Berupa tulisan-tulisan Bunda, manuskrip peninggalan Nah, itu kodeks. Ada dari kodeks mana kamu Sinaiticus, tahu? Vatikanus. Ya udah, Dan- makanya saya tanya. Dari mana kamu tahu kalau Kodeks Sinaiticus itu tidak terkanon? Siapa yang ngasih tahu begitu? Siapa orang yang pertama mengatakan bahwa Kodeks Sinaiticus itu tidak kanon? Silakan. Kamu tahu kodeks itu kumpulan-kumpulan manuskrip yang ditemukan kemudian dikumpulkan menjadi satu. Iya, manuskrip Nah, yang sekarang saya tanya, dikumpulkan. dari mana kamu tahu bahwa ada di situ firman Tuhan dan ada bukan firman Tuhan? Dari mana kamu tahu? Yang ngasih tahu tuh siapa gitu loh? Ini dikumpulin nih buku-buku nih. Wah, namanya Kodeks Sinaiticus. Lalu dikatakan ada loh yang bukan kitab suci di dalamnya. Dari mana Iya. kalian tahu? Itu melalui Dari mana kalian tahu? dikanonkan atau diukur. Nah, Kan sudah coba terukur. saya tanya sama kamu. Kodeks Sinaiticus itu ada yang masuk kanon, ada yang tidak masuk kanon. Ya. Sebutkan kepada saya apa alasan kitab itu masuk kanon dan apa alasan kitab itu tidak masuk kanon. Kitab Macet. yang masuk kanon, maka dia akan saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang Syaratnya tidak masuk pakai kanon data. berarti syaratnya tentang waktunya tidak sesuai. Dari mana ceritanya kamu tidak tahu? Sesuai. Terjadi Dari mana kamu tahu? dari yang saya pelajari Bunda. Mana? Di mana kamu pelajari itu? Di mana diajarkan itu? Rahasia. Rahasia datanya. Yaudah ya, diam dulu, nggak usah banyak bicara lagi ya. Udah stop ya, saya nggak mau melelahkan diri. Oke, Karena lalu saya untuk Muslim- menjelaskan udah tentang apa yang saya saya angkat sudah tadi, Bunda. enggak, saya Saya sudah tidak butuh penjelasan berbicara. apa-apa. Sudah clear ya. Kan Sudah cuma cukup kitab kalau suci. kalian hanya merujuk kepada ChatGPT. Saya juga punya yang berbayar malahan. Saya punya yang berbayar. Yang nggak usah kalian ajarkan saya menggunakan ChatGPT ya. Lalu Muslim atau non Muslim silakan buka mic. Kasih kesempatan yang bicara yang betul-betul belajar membuktikan kalau dia belajar. Lalu
buka mic muslim dan muslim, kalau nggak kita ganti dengan yang lain. Viro sama keberitakan kamu belajar di sini cara diskusi yang baik dulu ya, Dek ya. Adik-adikku ya, belajar cara diskusi dulu, belajar menjadi orang yang legowo dulu. Kalau nggak ngerti jangan sok ngerti ya, jangan ya, Dek. Gua lagi yang dibawa-bawa, Ya emang lu nggak ngerti apa-apa kok, ya wajar lah. Apa sih? Bahasa Yunani aja nggak bisa baca, lu gimana coba? Itu sudah Kacau. rahasia mana Bang Ri? Sudah rahasia itu mana? Beritakan. Itu rahasia. Rahasiamu mana? Cuk? Oh, gimana sih rahasia? Nggak dikasih ngomong. Allah. Itu kan yang itu kan yang arti bilang rahasia, itu rahasia. Nggak dikasih Tahu ngomong. yang ngomong kemarin. Rahasia lah. Kalau nggak dikasih ngomong. Udah, rahasia. sekarang Uni sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bang Ardiansa silakan dulu sama Iqbal. Saya nanti masuk ke materi kedua nih. Tadi kan ayat yang ditambahkan, ayat yang kitab yang dibuang, kitab yang tidak bertemu. Nanti ayat yang bertentangan, teks lama atau teks tertuanya bertentangan satu sama lain. Itu nanti materi kedua. Mi, aku izin. Bos, aku izin dulu ya, aku izin dulu. Alah, Jangan kemana-mana, sini dulu, Ya, sini Viro. dulu, sini dulu. Sini aja kau. Aku juga udah dikasih ngomong dari tadi, Uni. Ya ini ngomong Viro. Cuman begini, kita diskusinya jangan kayak di Komalmu ya kan. Kamu di sini saya anggap tamu, saya di sini moderator. Lanjut. Saya anggap kamu tamu. Begini, coba Dek, jujur kepada saya Dek. Apakah kamu sudah mempelajari tentang kodifikasi? Nah, udah. Lanjut aja, ngomong aja sama siapa itu di. Enggak, saya tanya kamu Dek. Saya tanya kamu. Lanjut Apakah aja, anda Di. apakah anda mempelajari kodifikasi atau kanonisasi? Belajar nggak, jujur aja. Itu rahasia saya, Di. Hah? Parah lu. Oh, rahasia. Ya memang seberat itu ya mungkin. Tadi Unirifa. tadi kan katanya mau diskusi sama siapa tadi, ayo. Unirifa, Cari otak yang seberat dulu. itu memang teman-teman Kristen Biar aku belajar. mengakui bahwasanya iya aku belum mempelajari. Seberat itu pengakuan Ya, itu bagi mereka ya. biar aku belajarkan, panggil otak yang lain. Biar Biasa, pakailah bahasa umum. Kan kata Umi bilang aku belajar di sini. Kodifikasi itu bahasa umum Ya, itu. ya udah Viro belajar ya, Dek. Kodifikasi. Beritakan. Beritakan Ya. dulu ya, gini ya, Dek ya. Gini. Viro sama beritakan. Uni cuman saran sama kalian. Kemarin Uni bahas tema psikologi. Ada salah satu penyakit kejiwaan yang sering dialami oleh orang-orang sekarang ini bernama NPD, Narcissistic Personal Disorder. Ciri-ciri orang-orang NPD ini adalah, pertama, mereka sebenarnya adalah orang yang rapuh dan tidak mengerti apa-apa, tapi memperlihatkan bahwa mereka itu penting dan mengerti gitu loh. Nggak tahu, tapi banyak bicara, ingin diperhatikan. Mereka tuh membutuhkan afirmasi dari banyak orang, tapi mereka sebenarnya nggak punya kemampuan. Karena afirmasi itu tidak perlu kita cari, biarkan kita secara natural terafirmasi gitu loh. Nah, kalau kita tidak mampu, bentar dulu, ini kan lagi bicara tentang NPD. Nah, yang kedua adalah NPD ini adalah orang-orang yang menggunakan status untuk membenarkan apa yang dia omongkan. Contoh, saya tuh anak Tuhan loh, jadi saya ngerti, jadi saya tahu. Itu namanya NPD, merasa lebih superior daripada orang yang lain tanpa perlu belajar. Kalau seperti itu ngapain orang belajar, Dek? Ya. Nah, jadi kalau seandainya kalian tidak mau dikatakan NPD dan kalian tidak betul-betul tidak benar-benar mencirikan sebagai sikap yang NPD, legowo lah. Legowo itu maksudnya gini loh. Kita tuh nggak perlu berbohong. Ngapain kalian membohongi diri sendiri? Kalian nggak pernah belajar, ngaku-ngaku pernah belajar. Kalau cuman buka chat GPT, Uni sudah bilang nih, Uni punya chat GPT yang berbayar, Dek. Bahkan Uni berbayarnya itu yang premium ini ya, Uni bisa cari literatur yang lebih dalam. Dan bahkan Uni punya akses ya, karena Uni dekat dengan Kaprodi, dekan dan rektor. Dan bahkan Uni dekat dengan beberapa dosen-dosen seluruh Indonesia. Ya, ada dosen filsafat dan mereka tuh nggak kaleng-kaleng, bahkan dengan orang-orang yang dari pihak MUI. Uni bisa punya akses ke Scopus dan juga akses ke Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 untuk dapat ilmu yang Uni mau. Tapi Uni tidak perlu menyampaikan semua di sini, karena di sini kita lagi temanya satu, ini Bible kitab suci atau bukan. Nah, NPD itu adalah orang yang tidak mengerti tapi ingin didengarkan. Tidak mau mengakui kelemahannya. Kalau Uni akui, Uni di sini pembelajar. Maka tidak semua informasi bisa Uni bagikan. Uni hanya bisa membagikan informasi yang Uni kaji. Sebagai bentuk Uni tadi belajar, Uni kan tunjukkan bukunya yang Uni baca tadi. Kalian lihat kan bukunya yang ditulis oleh Profesor Dr.
Ilyas tadi. Dan buku itu dipakai sama mahasiswa-mahasiswi di kampus prodi prodi pendidikan agama Islam dalam kaidah mata kuliah ulumul Quran. Saya membuktikan, saya nggak congor, saya belajar, setidaknya tirulah itu. Kalau kalian memang betul-betul memahami karena belajar, pasti kalian bisa tunjukkan literaturnya. Nggak apa-apa kalian bawa website, situs WordPress, nggak apa-apa, minimal kalian udah berusaha membaca. Tapi kalau AI itu adalah artificial intelligence yang mengambil semua dokumen yang tersistem, yang ada di sistem, lalu dia keluarkan secara kesimpulan by komputerisasi. Artinya kita tidak tahu yang bicara seperti itu siapa. Nah, kita sebagai orang yang kritis di kampus-kampus diajarkan kalau mau membuat skripsi, kalau mau membuat tesis, bahkan makalah sekalipun, dosen saya saja ndak terima Wikipedia. Bahkan dosen saya sangat-sangat menentukan standarisasi dia. Kalau bisa jangan banyak situs ya. Kalau bisa banyak buku atau jurnal. Pahami itu. Jurnal itu hasil penelitian. Orang yang menulis jurnal adalah orang-orang yang mengkaji secara banyak, dia baca buku, dia simpulkan, baru dia analisis. Kalian bawa AI, saya baca jurnal. Kalian kalian ajarin saya. Aku turun dulu. Ya. Aku turun. Viro kalau mau diskusi sama Uni tunggu setahun lagi ya, belajar dulu ya, Dek. Ya, baca dulu beberapa jurnal ya. Minimal baca jurnal STT dulu lah, Dek. Walaupun nggak Sinta 4 ya. Karena jurnal STT jarang masuk Sinta gitu. Nggak bisa ngomong juga aku, gimana sih Umi? Oke, makasih ya. Makasih. Aku nggak dikasih ngomong. Kau nggak layak ngomong di sini, nggak layak, bro. Makasih. Nggak layak ngomong di sini. Dedi, makasih. Ros, thank you Ros ya. Makasih udah dikasih ruang loh. Makasih. Oh, nggak layak ngomong di sini, betul, memang betul itu. Iya, di dunia pendidikan ini kenapa ada ISBN? Kenapa ada ISBN? Itu yang namanya tadi standar tadi. Jadi seluruh dunia itu punya standar buku yang layak diterbitkan atau tidak, maka diberilah nomor. Kenapa harus ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3? Ada yang namanya Scopus. Itu namanya adalah validasi atau standarisasi, biar kalian orang-orang yang sedang belajar ini tahu bahwa nggak perlu lagi kalian terlalu mengkritisi, karena kalian tahu bahwa ini jurnal sudah divalidasi oleh orang-orang berilmu bahwa ini dianggap sebagai data valid, walaupun tetap tidak absolut. Namanya buatan manusia, nggak ada yang absolut, bre. Ilmu itu dinamis, bre. Teori aja itu berkembang. Tapi kita sebagai orang yang kritis, saat ini kita baru mendapatkan informasi dari hasil penelitian ini, kita terima nggak apa-apa. Tapi kita boleh mengkritisi kok. Tapi kalian nggak ngerti apa-apa pakai chat AI mau mengkritisi saya yang baca jurnal. Jangan begitu, itu menyiksa saya. Saya baca 10 buku, kalian baca chat AI lalu bantah saya. Hargailah kami yang membaca ini. Itulah kenapa pada akhirnya Indonesia ini nggak mau baca lagi gara-gara chat AI, menganggap bahwa AI benar. Saya itu sering loh buka AI loh. Saya pernah dialog dengan AI. Bukan berarti itu absolut benar, tapi setidaknya itu yang diinjek yang mayoritas. Maka kita kritisi dan cari tahu benar nggak seperti itu. Mana sumber-sumbernya? Gitu loh. Kalau yang memang sudah terbukti tidak terbantahkan itu adalah rahasia umum, iya memang nggak perlu kita bantah lagi. Aksioma namanya itu. Jadi kalau kitabnya orang Kristen itu adalah kitab terdistorsi, itu udah masuk aksioma. Udah masuk aksioma itu. Fakta yang nggak perlu dibuktikan lagi. Emang udah kenyataan. Udah postulat itu. Ya, tapi herannya gini nih. Herannya begini. Kita kan udah mencoba memberikan data ya kan. Kalaupun hati mereka menolak, nggak mungkin, minimal disimpan dulu kan sumber kita. Coba bang, tadi ambil dari mana bang? Saya pengen tahu bang, saya pelajari. Minimal begitu tuh sebelum menolak. Karena apa? Karena menolak itu adalah sebuah keputusan gitu loh. Menolak itu keputusan. Kok bisa-bisanya ente belum baca, ente putuskan? Akan ini loh. Saya aja nggak bisa memutuskan sesuatu yang notabene belum saya pelajari. Nggak bisa saya. Nggak bisa dong. Harus dipelajari dulu baru kita putuskan. Oh,
di dalam buku ini sudah saya baca, ternyata isinya begini, maka keputusan saya terhadap buku ini adalah begini. Gitu. Aku nggak mau belajar. Ditanya apa malah rahasia. Dasar koplak. Uni. Ya aku gedein ini aja lah. Aku. Jadi tema kita kan kritik teks. Acau. Saya ini sedang mencoba menunjukkan bukti bahwa Bible itu bukan dikritisi oleh umat Islam saja, tapi dikritisi oleh alam semesta. Ya sorry ya. Bible itu Al-Quran divalidasi kebenarannya oleh alam semesta, Bible dikritisi alam semesta, bukan saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa Bible dikritisi oleh alam semesta? Faktanya di alam semesta ini belum ditemukan kitab Nabi Ido. Gitu. Ya. Di seluruh alam semesta ini ada kitab yang ditulis oleh para nabi yang bernama Nabi Ido. Nggak tahu kita di mana kitab itu sekarang. Hilang. Hilang dia. Hilang. Gone. Hah? Apa gunanya Nabi itu menulis coba? Jangan-jangan ada nubuatan apa lagi? Kitab Ido itu hanya tulisan tentang kitab tentang berhubungan raja-raja dan tawarik. Dari Dan mana kamu sudah tahu? dapat kitab. Ya, dari Dari mana tulisan kamu yang tahu? sudah baca dan kitab kami. Itu Udah baca? Aduh, aku mau tanya itu. baca. Justru yang saya kasih. Dari mana Oten tahu? Nih kajian epistemologis nih. Dari mana Oten tahu? Dari kitab yang saya baca. Lah, Misalnya- kitab ulangan kejadian itu semua kitab sejarah. Kitab Nevi'im itu kitab para nabi, kitab sejarah. Ya, kita pernah. Apa bedanya dengan kitab Nabi Ido? Kejadian sampai ulangan itu tentang kitab Torah. Enggak, saya tanya gini deh, udah gini aja deh, nggak ribet-ribet. Apa perbedaan kitab Nevi'im atau kitab para nabi, Samuel, Tawarik dengan kitab Nabi Ido? Apa bedanya? Sama. Kalau sama berarti harus ditemukan. Gimana? Sama-sama Kan kita sudah harus- ada. Aduh. Sejarahnya bukan tentang sejarah, Bunda. Mana? Bukan tentang Dengar sejarah. teman-teman, kata dia, antara kitab Nabi Edo dengan kitab Samuel Tawarik itu kitab yang sama, kata dia. Pertanyaan saya, Penjelasan. dari mana kamu tahu kitab itu sama? Pernah baca nggak kitab Nabi Edo? Kok bisa tahu nih anak? Jangan-jangan nih anak jelmaan Tuhan nih. Sabar, Bunda. Maksud saya, tolonglah dimengerti maksud Sekali lagi saya Bunda. tanyakan, Dengan saya tuh sabar, ngerti maksud saya kamu, menjelaskan. tapi kamu tuh salah paham. Yang saya tanya itu bukan maksud kamu itu. Yang saya tanya itu adalah Ido menuliskan kitab, tidak ditemukan, kamu bilang nggak apa-apa. Samuel, Tawarik, kitab Nevi'im atau kitab para nabi itu ada dalam kanon kitabmu, disebut dengan kitab Nevi'im atau kitab para nabi. Sejarah. Pertanyaan saya, iya itu kan kitab sejarah. Pertanyaan Ya. saya, kenapa apakah kitab Nabi Edo ini penting atau tidak? Coba saya tanya dulu, penting nggak? Penting nggak menurut kamu? Ada nggak informasi penting yang ditulis Nabi Edo? Informasinya sudah ditulis oleh kitab raja-raja. Dari mana Ya, kau kalau tahu ada- kalau informasi dari Ido itu sudah ditulis dalam kitab raja-raja? Dari mana kau tahu? Sahabat, Udah pernah baca kitab Nabi Edo? Cari ayatnya, saya bentar Ini cari. namanya orang Yang ya, orang yang udah gimana tadi? ini sama kau ilustrasinya gini, kau dihadapkan kedua buah makanan. Lalu ada di sini namanya tempe goreng dan tahu goreng. Ditanya sama orang, mana yang lebih enak, tempe goreng atau tahu goreng? Kau bilang, lebih enak tahu goreng daripada tempe goreng. Dari mana kau tahu? Aku udah makan tahu goreng, kau udah makan tempe? Belum. Tapi kau tahu lebih enak tahu daripada tempe? Ya iyalah. Itu namanya kau menjelaskan sesuatu yang belum pernah kau cari tahu dan kau nggak tahu tapi kau sok tahu, namanya itu, Dek. Mana Kenapa isinya enak gini tempe semua goreng ya, atau Uni, ya? tahu goreng? Ya, Kenapa isinya kenapa? gini semua ya? Kenapa sih? Itu nasi itu ujian kita juga sebenarnya. Dengar dulu. Ini tempe goreng, ini tahu goreng. Mana lebih enak, Dek? Tahu goreng, Uni. Udah kau cicip? Udah, tahu goreng udah kau cicip, Uni. Jangan-jangan kau juga nggak pernah nyicip itu. Lebih enak daripada tempe. Iya, udah pernah kau makan tempe? Belum, Uni. Itu ilustrasinya. Kau bilang kitab Nabi Edo itu nggak perlu lagi ada karena sudah dituliskan di dalam kitab raja-raja. Pertanyaannya, kau sudah pernah baca belum kitab Nabi Edo sehingga kau tahu isinya begitu? Sok tahu kau. Kecuali ada dituliskan Iya, oleh karena- Yesus. Apa yang ada di kitab Nabi Edo sudah dituliskan semua dalam kitab raja-raja. Baru ini saya tahu, Uni. Ini saya tahu, Uni. Yang bilang Yesus. Bolehlah. Tapi Ya. kau belum pernah baca kitab Nabi Ido. Sok tahu pula kau pula isinya. Ini namanya adalah sok tahu alias NPD. Orang nggak tahu pengen didengarkan.
NPD, Narcissistic Personal Disorder. Ingin didengarkan, nggak punya ilmu, maksa pula lagi ingin didengarkan. NPD. Kami yang orang-orang yang sudah belajar aja, kalau ada di forum, kami akan mengikuti nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lebih baik kau banyak diam sampai kau disuruh bicara, daripada kau banyak bicara sampai disuruh diam. Kami aja yang udah belajar loh. Kami aja yang udah belajar loh, Dek. Bahkan para ulama semakin dalam ilmunya, semakin banyak, semakin sedikit dia bicara. Nah, aku bukan ulama, aku pendiskusi dan mahasiswi, makanya aku banyak bicara, makanya banyak yang mau kritisi. Aku mau mengkritisi nih kitab orang ini ngakunya suci, suci dari Hong Kong. Kenapa kitabnya ada tambal sulam? Ada yang tidak ada yang kemudian dimasukkan, ada yang belum dikanon. Ini yang namanya adalah dialektika, mengkritisi. Jangan jadi orang NPD. Kalian nggak sadar kalau kalian tuh NPD. Mana ada psikopat sadar kalau dia psikopat? Bunda. Psikopat kalau sadar dia psikopat berarti dia udah sembuh. Orang NPD sadar dia NPD berarti dia udah sembuh. Kalian nggak sadar kalau kalian tuh NPD. NPD artinya adalah, Bunda, saya ingin menjelaskan tentang keimanan saya, Bunda. bukan berarti ketika kau Kristen kau dikatakan tahu. Orang tahu itu bukan karena dia beragama tertentu maka dia dikatakan tahu tentang agamanya. Orang yang beragama, yang tahu tentang agamanya, orang yang belajar. Bahkan ada orang yang tidak seagama dengan kau, bahkan bisa dikatakan lebih tahu daripada kau. Bunda, dari Betul. masih kecil, Bunda bukan belum tahu apa tentang standarisasi pelajari, Bunda, standarisasi sampai saat ini. apa oke kau udah belajar. Bunda. Oke, sekarang saya tanya kepada kamu, apa mata pelajaran yang kau dapat ketika jadi Kristen? Sebutkan nama satu mata pelajarannya. Mari kita kupas tuntas untuk pembuktian. Apa nama mata pelajarannya? Pelajaran agama lah kalau bilang tentang Kristen. Iya, dalam mata pelajaran agama apa yang diajarkan kepada kau di situ? Babnya apa? Bab apa? Bagian apa? Bab apa? Saya nggak ngerti maksudnya, Bunda gimana? Makanya Maksudnya- inilah yang saya bilang kamu sok tahu, ngomong dari ketidaktahuan. Kalau kau tanya sama aku, Unirifa betul-betul belajar nih. Iya. Apa mata pelajaran yang Uni pelajari? Di mana? Di MTSN, di Aliyah, di kampus, yang mana yang kalian mau? Oh, di MTSN. Oke, di MTSN saya pernah belajar Al-Quran dan hadis. Apa maksudnya? Mempelajari ayat-ayat pendek untuk dihafalkan kemudian dipahami isinya. Dan kami belajar makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf dalam pembelajaran Al-Quran hadis kelas MTSN kelas 1 Sanawiyah. Nama gurunya Ibu Rosmidar namanya. Bahkan aku masih ingat loh, ketika ibu itu mengucapkan kata-kata makharijul huruf, itu aku ketawakan pertama-tama itu. Saking ingatnya aku dengan pembelajaran itu. Ini bukti kalau aku belajar. Kau cek nama seorang guru di MTSN Gulai Banca Bukit Tinggi yang ngajar Quran hadis, beliau sudah wafat. Guru saya itu. Ini bukti saya belajar. Saya bisa jelaskan detail pembelajaran saya. Kau giliran kau ngaku belajar, ku tanya buku apa yang kau baca, nggak tahu. Bab apa yang kau belajar? Bab agama. Apa babnya? Nggak tahu. Kalau kami jelas, ada yang namanya pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Kelas 1 MTSN kami memperkenalkan apa itu makharijul huruf. Kelas 2 Sanawiyah kami mulai disuruh untuk menghafal ayat pendek, kemudian mengartikannya secara kosakata. Kelas 3 kami diajarkan untuk mengingat kembali pembelajaran di awal sambil menambahkan pelajaran kemudian. Kelas 3 aku udah pindah MTSN ke daerah Lawang atau Matua. Namanya apa? MTSN Labuang. Kau cari itu, data-datanya aku ada. MTSN Labuang Matua. Aku jelaskan itu. Guru-guruku banyak di situ. Ada namanya Pak Syahrul. Apa yang diajarkannya? Pak Syahrul mengajar Al-Quran dan hadis. Anaknya satu kelas sama aku kalau nggak salah, si Aan namanya. Ini namanya orang belajar. Jelas membuktikan kalau dia pernah belajar. Bisa kalian cross check itu MTSN Matua, Pak Syahrul. Kalau nggak salah mata pembelajarannya Al-Quran dan hadis. Kalau Pak satu lagi itu namanya lupa aku tuh ya, pelajaran kimia. Karena aku nggak terlalu suka belajar kimia sama fisika, lupa aku nama gurunya. Aku yang ku suka-suka aja yang ku ingat. Apalagi akidah akhlak. Aku ingat itu guru-gurunya itu, wajahnya pun terbayang aku ini. Itu tandanya aku belajar. Nah, kemudian di Aliyah, aku lulusan Madrasah Aliyah Batamiyah. Siapa nama guru bahasa Arabku? Bu Yusmiarti. Dia yang mengajarkan kepada aku apa isim, apa fiil. Belajar aku di situ. Ini namanya belajar by progress.
Nah, kemudian siapa guruku lagi di Madrasah Aliyah Batamiyah? Banyak. Nah, kemudian masuk kampus aku lagi. Siapa nama dosenku yang mengajarkan ulumul Quran? Baru lupa aku namanya karena aku pindah prodi. Tapi aku tahu dia yang ngasih buku itu. Buku Profesor Dr. Ilyas. Maaf ya Pak dosen, lupa namanya, tapi aku akan ingat wajahmu Pak dosen. Masya Allah. Dia yang ngajarin aku ulumul Quran. Pindah aku ke Maluku Utara ini. Baru di sini kau tahu. Kaprodiku namanya Pak Fauzi. Rektorku aku tahu namanya, nggak perlu kusebutkan. Pak dekanku ketemu bertatap muka sama aku langsung, penonton channel-channelku dia. Tahu kau? Yang mengatakan aku, wah antum memang anti ini memang cerdas saudariku. Bukan aku yang bilang, ini bukan NPD, ini fakta. Ya kalian tanyalah sama beliau, kenapa beliau katakan aku cerdas? Nggak tahu lah aku ya kan. Bukan aku yang bilang, aku nggak merasa cerdas. Aku bilang sama Pak dosenku, diam dulu. Begini caranya kalau mau menjelaskan kau belajar atau enggak. Kenapa? Aku bilang sama dosenku, dosen, saya itu bukan cerdas, tapi terlihat cerdas. Bukan saya yang pintar. Lawan-lawan diskusi saya yang botolnya nauzubillah dosen. Ketawa dosenku, tahu kau? Nah sekarang kamu ngomong apa? Kamu belajar apa? Coba jelaskan, kamu belajar apa? Inilah Bunda, ini. Jadi maksud saya mau menjelaskan tentang Bible, kitab suci itu kan temanya. Kamu Ya, belajar itu apa? tema Itu kita. dulu dekku. Ya. Sebentar adekku sayang, Uni pengen Saya tahu nggak mau ke adik belajar pribadi, apa. Bunda. Ini Saya nggak mau ke wajib pribadi. kok. Tunggu, masa saya mau ngomong sama orang? Syarat diskusi sama saya itu jelas loh. Dan saya Oh, pakai tidak. data loh. Bukan ChatGPT ini. Saya melayani orang yang diskusi itu orang yang ini NPD ini. Ini orang NPD ini. Orang NPD itu pengen banget didengarkan walaupun kita nggak mau ngedengerin guys. Kita nggak mau. Gua nggak mau dengerin lu. Lu harus dengerin gue. Nggak mau lu siapa? Lu harus dengerin gue. Ini NPD, Narcissistic Personal Disorder. Ya. Nggak sadar. Biasa kan NPD nggak sadar kan Bunda? Betul toh, betul. Iya, orang NPD nggak Itu sadar saya, kalau di NPD. Itu. Sudah Ya. ada contoh itu tadi. NPD adalah orang yang tidak tahu apa-apa tapi ingin banyak bicara. Ini data, Itu NPD. Bunda. Saya sudah kasih buka ini data. Kamu tahu Saya kasih tidak? tunjuk ayat-ayatnya Ketika tentang Bible, saya kitab bertanya, suci. kamu belajar apa, Dek? Apa yang mata kuliah atau mata pembelajaran apa yang kamu kaji sehingga kamu dapat ilmu ini? Metodenya apa? Sistematika ilmunya apa? Nama ilmunya apa? Kalau saya, kenapa Unirifa bisa menjelaskan transmisi Al-Quran di luar kepala? Karena Unirifa sudah belajar ulumul Quran. Itu nama mata kuliahnya itu 2 SKS tuh. Ini saya punya mana nih kamu mau saya keluarkan buktinya kalau saya sudah selesaikan secara SKS. Bentar ya. Nah kalau aku nih kalau ngomong tuh nggak suka gitu loh, nggak suka sama orang-orang yang ngomong nggak ngerti tapi pengen didengarkan gitu loh. Nih ya kalau aku tuh punya, nah ini dokumenku ya. Masuk ke diskusi tema aja Bunda. Nggak bisa. Ini aku ngajarin cara kalian Kita kan diskusi dulu biar diskusi, kalian tuh. Bunda. Oh enggak, saya nggak mau dengerin orang nggak Gimana? jelas. Ngapain? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau dengerin orang nggak jelas. Ngapain saya dengerin orang nggak jelas? Ya. Nah pula itu. yang jelaskan diskusi kita bukan orangnya. Oh nggak bisa. Ini saya lagi ngajarin orang-orang yang mau diskusi. Waduh nggak ada pula. Ya. 2 SKS saya selesaikan ulumul Quran. Jadi saya tahu silabusnya dan sistematikanya. Ada yang di dalamnya itu saya belajar tentang nasakh dan mansukh. Ada yang namanya munasabah, ada yang namanya ilmu tafsir. Nah, sekarang saya tanya kamu belajar ilmu apa untuk menjelaskan ke saya tentang kitabmu, Dek? Ayo jawab. Kalau nggak usah banyak bicara, udah diam aja ya. Belajar aja. Buang waktu saya kamu ya, Dek. Oke, lanjut teman-teman ya. Saya nggak bisa. Oh, ternyata nggak ada di file ini. Ada file saya tuh. Nah, bahkan saya sedang proses membuat skripsi sekarang ini. Ya, nah, bukan ini bermaksud untuk hal seperti ini nggak perlu dibanggakan. Ini bukan hal kebanggaan loh, karena semua orang menjalani proses itu kok. Kalau ada yang perlu berbangga diri, yang pencapaian dibanggakan. Saya nggak membanggakan pencapaian, saya menceritakan proses saya bahwa saya ini bicara ini ada dasarnya. Apa itu dasarnya? Adalah saya sebagai mahasiswi yang belajar dan kemudian mengajarkan. Nah, kalian bicara tentang kitab kalian di sini atas dasar apa? Atas dasar karena saya Kristen Uni. Lah terus kenapa kalau kalian Kristen? Emang kalian paham? Paham Uni karena saya punya Roh Kudus. Ya, ini dia nih berat. Saya belajar apa tentang Bible?
Bible tidak punya metode khusus untuk mengkajinya karena punya hermeneutik dan hermeneutiknya suka-suka bapak moyang kalian. Betul. Ya. Kalian nggak punya metode khusus. Emang kalian punya metode khusus dalam Bible itu apa, pembelajaran Bible? Coba saya tanya, metode yang digunakan bapak gereja kalian mengkanonisasi metode apa namanya? Metode suka-suka nenek moyang. Nggak ada. Kalau Al-Quran, ilmu yang ditularkan oleh Imam Al-Qurtubi ada namanya ilmu riwayat, ilmu rawi, lihat siapa perawinya, ilmu sanad, lihat sanadnya terputus atau tidak, ilmu matan, lihat isinya sesuai atau tidak. Ada nama ilmunya. Lah kalian mengajarkan kepada kami kitab kalian atas dasar apa? Jangan kalian NPD, orang-orang NPD, dengar ya, orang-orang yang punya dokter itu, dia tidak bisa dikatakan sombong kalau dia mengatakan saya dokter bedah. Itu nggak sombong namanya, itu pernyataan. Makanya setiap orang yang sudah lulus kuliah, namanya digelari, kesarjanaannya dituliskan, supaya orang tahu apa yang sudah dia lalui, sehingga dia boleh didengarkan kalau bicara, walaupun tetap harus dikritisi. Namanya dia manusia, tidak absolut benar. Setidaknya dia pernah belajar. Makanya kegelar itu SPD, sarjana pendidikan, Eskom, sarjana komunikasi, LCMA. Harus ada. Kenapa? Untuk menegaskan orang ini boleh didengarkan. Dia belajar. Kalian yang Kristen lalu menjelaskan kepada kami kitab kalian. Pertanyaannya, sudah belajar belum? Sudah belajar belum? Kalau kalian baca terus kalian interpretasi sendiri, ngapain kami butuh kalian? Kami juga bisa. Saya udah baca kitab kalian dari Kejadian sampai Wahyu. Terus ngapain saya dengarkan kalian mengutip-ngutip kitab kalian lalu menjelaskannya sesuai seenak udel nenek moyang kalian? Ngapain? Itu bukan mengedukasi. Saya di sini membuang waktu netizen yang sudah capek beli kuota, yang ingin dapatkan ilmu, malah mendapatkan kegabrulan. Akhirnya mereka tambah bodoh, bukan tambah pinter. Lanjut materi saya, ganggu kamu ya, kamu denger aja. Nah, materi yang kedua adalah kitab yang hilang. Ini sudah saya buktikan bahwa Bible memiliki distorsi parah, di mana ada kitab yang belum pernah ditemukan bahkan oleh Yesus sekalipun, dan ada kitab yang tadinya masuk dalam kodifikasi kemudian dihilangkan. Ini adalah tambal sulam ayat yang harusnya tidak terjadi dalam kitab suci. Stiker yang kedua, teman-teman yang di YouTube, perhatikan judulnya ya, kitab hilang sudah kita bahas. Sekarang kita bahas ayat kontradiksi parah ya kakak. Siap-siap kak, habis ini kak, 5 menit lagi kak, insyaallah. Nah ini ya teman-teman yang di YouTube, perhatikan ayat yang kontradiksi. Jangan asal comot kitab kalian ya. Saya akan tunjukkan datanya teman-teman. Ayat kontradiksi, perhatikan baik-baik. Saya rujuk kepada 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Ini parah sekali. Setan kok disamain sama Tuhan. Kurang ajar ini penulisnya. Nggak tahu kita mana yang bohong, mana yang beneran ini ya. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ini parah ini. Ini manusia terparah sepanjang sejarah. Karena dia menyatakan bahwa Tuhan adalah iblis dan iblis adalah Tuhan, guys. Perhatikan 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Kita ulangi ya. Saya buka di sini teman-teman. Kalau ingin mendapatkan wawasan tentang hal ini, kalian bisa aplikasi Bible ini kalian install. Ini buat umat Islam nih. Jangan kalian mau dibodoh-bodohi pendeta. Kalian install ini nih, aplikasi Bible ini. Guys, everyone install this ya. Ini buat umat Islam loh. Klik kemudian ya. Teman-teman kemudian ketik 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Ya, ini sudah berulang-ulang saya sampaikan, saya mengingatkan kembali biar kalian tahu bagaimana rusak parahnya kitab orang ini. 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Lihat di sini. Oke, saya pindahkan kamera saya dulu biar teman-teman bisa melihatnya. Ini catat teman-teman ya, dan ini buat umat Islam nih. Kalau umat Kristen mana peduli mereka kebenaran ini. Ini kontradiksi yang paling parah di antara yang parah-parah teman-teman. Karena apa? Ini penghujatan terhadap Tuhan. Tuhan dikatain iblis. Lihat teman-teman ya, 2 Samuel pasal 24 ayat pertama. Di sini diksinya begini. Diksi ini sebenarnya menceritakan sesuatu peristiwa yang sama. Menurut scholar Kristen sendiri, bahkan mereka membuat korelasi ayatnya nih. Makanya teman-teman pakai aplikasi ini jadi kalian tahu bahwa ayat ini terkorelasi dengan 1 Tawarik pasal 21 nomor 1 sampai 17. Aplikasinya Alkitab Sabda, ini saya tunjukkan sama Anda semua ya, biar Anda semua itu
ambil nih. Ya, saya punya aplikasi di sini adalah yang berbayar ini adalah ensiklopedia hadis. Sefaria belum berbayar karena memang bisa gratis. Al-Quran dan juga Bible dan Islampedia Quran. Saya punya ini aja untuk aplikasi. Tapi kalau untuk aplikasi hadis, teman-teman, saya menggunakan ini ya. Saya menggunakan ini nih. Saya menggunakan ini nih, Hadisoft. Karena mudah untuk mengambilnya, mengaksesnya, walaupun tetap terjemahannya dikritisi ya. Tetap harus hati-hati dengan terjemahan ya. Karena terjemahan bisa salah. Oke. Nah, ini teman-teman cross check aplikasi hadisnya. Lalu cari di sini 2 Samuel pasal 24, teman-teman ya. Ya. Pasal 24, teman-teman perhatikan. Buka di sini pasal 24. Ini ya, udah ya. Di sini saya bacakan di sini. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Perhatikan di sini yang bangkit siapa, teman-teman? Yang bangkit di sini murka adalah Tuhan. Yang menghasut adalah Tuhan. Mari kita cross check dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 117 bagaimana isi dan narasinya. Ini, teman-teman perhatikan, Tuhan tadi berganti menjadi iblis. Ini kontradiksi parah dan terkurang ajar selama sepanjang hidup saya lihat ya. Bagaimana ada penulis kitab mengatakan bahwa iblis adalah Tuhan, Tuhan adalah iblis. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk ada satu penulis kitab mengatakan yang bangkit murka adalah Tuhan lalu menghasut orang Israel. Di ayat lain dikatakan iblis yang bangkit murka. Lalu cocokmologinya mengatakan bahwa iblis digunakan sama Tuhan. Gitu. Inilah bukti bahwa Bible tidak bisa dikatakan suci karena full kontradiksi, karena full distorsi. Begitu ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.